Untuk kegiatan hari ini, akan dipimpin oleh Bapak Zainal selaku apoteker di Puskesmas Kelurahan Hutan Kayu Selatan 1. Silakan Bapak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Ahmad Zainal, apoteker di Puskesmas Hutan Kayu Selatan 1. Pada kesempatan ini, saya ingin menginfokan bagaimana penggunaan obat saat puasa Ramadan ini. Bagaimana penggunaan obat saat puasa? Kali ini saya akan membahas bagaimana minum obat saat puasa dan mencegah kekhawatiran bagi yang namanya batal puasa. Selama bulan puasa ini, waktu minum obat menjadi tidak leluasa ya. Biasanya kita tersedia waktu 24 jam menjadi hanya 10 atau 11 jam saja. Bagaimana upaya kita agar efek terapi obatnya tetap optimal? Pertama-tama saya ingin menginfokan tidak semua obat dapat membatalkan puasa. Contohnya obat-obat yang diabsorpsi melalui kulit seperti salep misalnya, terus krim, plester dan lain-lain. Yang kedua, obat yang diselipkan di bawah lidah atau ditaruh di bawah lidah seperti nitrogliserin itu tidak membatalkan puasa. Obat-obat yang disuntikan baik melalui kulit, otot, sendi, vena itu tidak membatalkan puasa ya Bapak Ibu. Seperti vaksin itu tidak membatalkan puasa. Kecuali pemberian obat melalui intravena, pemberian makanan melalui intravena itu bisa membatalkan puasa. Berikutnya ada obat tetes mata atau tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Obat selanjutnya obat umur itu juga tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan. Pemberian gas oksigen atau anestesi itu tidak membatalkan puasa. Obat-obat yang digunakan melalui vagina atau dubur seperti supos itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penggunaan obat saat berpuasa. Kan obat ada yang diminum 1x1, ada yang minum 2x1, 3x1, dan 4x1 ya. Kalau obatnya dokter memberikan sehari 1 kali, bisa kita minum pada malam hari atau saat tidak berpuasa. Atau bisa juga pada saat sahur, seperti obat-obat antihipertensi, contohnya amlodipin. Amlodipin ini sebaiknya kita minum pada saat sahur, karena cenderung tekanan darah itu akan naik pada saat pagi hari. Tapi obat-obat kolesterol seperti simvastatin ini disarankan untuk diminum di malam hari saat mau tidur, karena produksi kolesterol itu terjadi pada saat malam hari. Untuk obat-obat yang diminum 2 kali sehari, biasanya kita siasati saat berbuka puasa dan pada saat sahur. Terus berikutnya diminum 3 kali sehari. Ada 2 cara, minum 3 kali sehari. Cara pertama yaitu mengganti sediaan. Contoh misalkan biasa meminum kaptopril 3 kali sehari, kita bisa ganti obatnya dengan lisinopril yang bisa diminum sekali saja.
Namun tentunya penggantian obat ini harus dari dokter. Atau bisa juga diminum saat jam berbuka, jam 6 sore. Bisa juga selanjutnya yang kedua itu jam 11 malam. Dan yang ketiga itu diminum saat sahur jam 4 pagi. Selanjutnya, obat yang diminum 4 kali sehari. Itu bisa kita minum jam 6 sore saat buka, lalu berikutnya jam 11 malam, jam 1 pagi, lalu saat sahur jam 4 pagi. Selanjutnya, bagaimana dengan obat-obat yang digunakan sebelum atau sesudah makan? Hal ini berkaitan dengan risiko interaksi obat dengan makanan, karena tidak semua obat bisa digunakan bersama makanan yang mengakibatkan obat diabsorpsi atau diserap lebih lambat. Untuk obat yang dikonsumsi sebelum makan, artinya dikonsumsi saat perut kosong, itu bisa kita lakukan 30 menit sebelum sahur, atau saat berbuka itu berarti sebelum makan besar. Jadi kita berbuka dulu dengan air, kurma, itu sedikit saja, terus sholat, setelah sholat itu bisa diminum, baru makan besar. Itu yang untuk sebelum makan. Nah, selanjutnya untuk yang sudah makan, artinya kondisi lambung sudah berisi makanan, maka dapat digunakan 5-10 menit setelah makan besar. Jika ada obat yang harus diminum di tengah malam, maka perut dapat diisi dengan sedikit roti atau sedikit nasi, baru setelah itu minum obat. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Apa ada pertanyaan? Boleh Ibu, kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada keluarga atau ada pribadi nih minum obat rutin dan bingung nih gimana jeda-jeda waktunya ya, karena selama puasa pastikan kita ada perubahan waktu. Boleh ditanyakan Ibu. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang minum obat 4 kali ya, ada jam 1 malam, itu gimana kalau kita udah tidur? Kan ada 4 kali yang sampai jam aturan sampai jam 1 malam itu loh. Itu nggak bisa di waktunya nggak? Oh, tidak bisa. Memang sudah diperhitungkan, diabsorpsinya habisnya di jam 1 malam. Jadi tidak bisa diganti di jam lain atau didobelkan di saat sahur, belum double, itu tidak bisa. Oh gitu. Jadi memang harus diminum jam 1. Jadi jam 6, jam 10, jam 1, kemudian saat sahur jam 4. Jam 4. Gitu Ibu. Ya udah. Oke, makasih Pak Jainal. Ya. Ada lagi Bapak, Ibu, mungkin Bu Irma ada nih pertanyaan untuk minum obat nih ya. Ada nggak Bu? Oke, yang lainnya ada Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan lagi ya dari Suster Puspa mengenai hipertensi dan diabetes mellitus. Dipersilakan untuk Suster Puspa. Untuk Mbak Nurul, mungkin mengklarifikasi, jadi bukan masalah hipertensi atau DM, tapi tentang posbindu ya Mbak Nurul.
Oh iya, maaf tentang Posbindu ya. Gimana Mbak Puspa Posbindu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Dokter Desi, mungkin di sini saya sedikit menambahkan tentang Posbindu ya Dok. Jadi alhamdulillah di UKAI 1 ini sudah mulai berjalan Dok untuk untuk kegiatan Posbindunya di UKAI 1 yaitu di RW 13 kemarin ya Bu ya. Benar nggak Bu di RW 13 kemarin ya? Iya, Bu betul. Irma benar Bu. Benar-benar, Bu. Jadi terima kasih ya untuk ibu-ibu kader Posbindu dan Posyandu Balita yang sudah membuka kegiatan Posbindunya di awal tahun 2022 ya Bu. Terus mungkin sebelumnya saya absen dulu nih, kader-kader Posbindunya udah ada yang masuk belum ya? Yang di RW 7 siapa ya? Bu Laili ya Bu? Bu Laili. Terus ada Ibu Susi ya, kader Posbindunya. Sama siapa lagi nih? Pokoknya nanti kalau memang nggak hadir atau nggak datang di sini, mungkin bisa disampaikan ya Bu ya sedikit dari saya. Jadi di sini Posbindu itu penting Bu untuk dilakukan. Kenapa? Karena di sini kita men-screening Bu, jadi mendeteksi risiko penyakit pada penyakit tidak menular, yaitu contohnya seperti hipertensi, terus diabetes. Nah, kenapa di sini penting? Jadi peran kader pun penting karena jadi kita men-screening pasien-pasien tersebut Bu. Jadi di kegiatan Posbindu pun di situ ada sesi wawancara. Nah, di wawancaranya itu ada apa aja ya Bu Leli ya atau Bu Susi ya? Masih ingat nggak? Bu Susi. Jadi di sini di wawancara ini tuh nanti kita menanyakan ya Bu, menanyakan riwayat penyakit pada pasien si pasien itu sendiri. Misalkan apakah ada sakit hipertensi, ada diabetes, ada stroke, ada jantung atau kanker. Jadi itu mesti ditanyakan ke pasien yang datang ke Posbindu. Kemudian ditanyakan lagi Bu, pas sesi wawancara ini ditanyakan ada riwayat penyakit pada keluarga nggak? Jadi ada nggak ayah atau ibunya yang sakit hipertensi, diabetes, stroke, jantung atau kanker. Kemudian habis itu di sesi wawancara itu ada pertanyaan juga, apakah si pasien ini merokok atau tidak? Jadi baik laki-laki atau perempuan itu harus ditanyakan Bu, si pasien ini merokok atau tidak. Nanti kalau memang merokok harus dicatat dia merokok ya. Nah nanti kalau ceritanya ada pasien yang merokok, terus dia berkeinginan untuk berhenti merokok, mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan Dokter Desi ya Dok. Ya, siap. Ya, nah, nanti kalau memang ada pasien dari Posbindu atau dari suami-suami Bu kader nih yang merokok, terus ada niat berkeinginan untuk berhenti, boleh nanti dikonsultasikan ke Dokter Desi ya, dengan poli UBM. Ibu-ibu tahu nggak poli UBM apa Bu? Ini belum ada yang tahu ya UBM apa ya? Jadi UBM itu upaya berhenti merokok ya Bu. Nah nanti dikonsultasikan ke Dokter Desi. Jadi nanti di puskesmas ya Bu untuk konsultasi UBM-nya. Kemudian nanti di screening ini ada juga pemeriksaan tensi. Ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut, sama lingkar lengan. Kemudian ada pemeriksaan tambahannya kayak GDS, kolesterol, terus asam urat. Kemudian hasil semuanya itu jangan lupa dicatat ya Bu. Kemudian dilaporkan setiap bulannya ke saya. Nah kalau bisa, bukan kalau bisa, wajib pas membuat laporan itu harus ada NIK-nya. Karena kalau tidak ada NIK, nanti tidak tercatat ke dinasnya. Jadi, misal Ibu ada kegiatan Posbindu, yang datang itu 50, tapi Ibu yang isi NIK-nya cuma 10. Jadi, beranggapannya 10 aja yang datang. Jadi, sayang Ibu udah ngelakuin banyak, tapi ternyata yang terdata cuma 10. Jadi, seperti itu, Bu. Terus, untuk warga yang berkunjung ke Posbindu itu usia-usia yang produktif ya Bu.
Ya, usia produktif itu usia berapa ya, Bu? Bu, ini usia produktif usia berapa ya, Bu? Bu Budi. 19 sampai 59. Benar, 15 sampai 59. Jadi nanti Ya. kalau ada pasien yang datang, warga yang datang usia 15 sampai 59 tahun, wanita dan sudah menikah, jangan lupa diarahin untuk IFA tes juga, Bu. Nanti diarahinnya ke Bidan Arum ya, Bu. Udah itu nanti untuk jadwalnya mungkin kalau untuk IFA tes bisa konsultasi ke Bidan Arum. Itu aja mungkin nanti mungkin kita juga saya dengan kader-kader Posbindu itu akan ada refreshing tentang tentang kegiatan Posbindu yang baru ya, buat refresh aja karena kan 2 tahun tutup ya, Bu ya, tidak melakukan kegiatan itu, jadi nanti kita akan ada refreshing. Terus saya juga kemarin baru tahu jadi banyak juga kader-kader yang baru ya, Bu ya, dari RW 13-nya kemarin banyak yang baru ternyata. Yang saya tahu baru Ibu Susi aja, yang lain saya belum tahu. Jadi mungkin nanti sekalian saya kenalan ya, Bu ya, dengan ibu kader yang baru ya. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak, Ibu? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, berarti nanti siap ya, Bu, Posbindunya buka setelah Lebaran ya, Bu, semuanya ya, Bu? Siap. Tolong berbarengan dengan Pos Balita. Oh. Iya, biasa berbarengan sama Posyandu Balita, benar, Bu Budi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puspa. Sama-sama Mbak Nurul. Gimana Bu materi hari ini? Cukup menarik kah? Cukup buat pengetahuan obat. Alhamdulillah. Dokter Desi mungkin ada yang ditambahkan? Baik, makasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sedikit berdiskusi pagi ini. Ada Bu Budi, Bu Nurlaili, Bu Ali Halimah, Bu Irma, Bu Diah Susi, Bu Sri Mulyani. Tadi yang kader Posyandu RW 7 si Bu Dayat ya, Bu ya? Ya, Bu Sri Hidayat. Bu Sri. Mungkin diskusi kecil kita kalau kita usahakan tetap setiap minggu ini ada manfaatnya buat kita bersama. Seperti tadi sama Mas Zainal udah dibahas tentang obat. Mudah-mudahan dapat menjadi tuntunan bagi kita yang harus minum obat selama bulan Ramadan ini. Tadi seperti juga ditanya sama Bu Budi, kalau 4 kali sehari pusing ya Bu ya. Tapi intinya mungkin kita berdoa dan berusaha untuk tetap sehat aja deh Bu ya. Dan biasanya juga pemberian obat 4 kali itu agak jarang. Biasanya adalah untuk antibiotik dan itu biasanya untuk kasus-kasus yang mungkin dibutuhkan banget. Nah, kalau itu pun berarti kan orangnya kondisinya sakit, tentu meskipun malam harus bangun, Bu. Dan mudah-mudahan kita semua mah diberi sehat ya, Bu ya. Nggak perlu minum obat, kalau perlu mungkin vitamin yang cukup sekali sehari aja, mau sahur atau mau maghrib aja minumnya. Dan mudah-mudahan informasi tentang obat tadi dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Tadi juga sudah dari Mbak Puspa tentang Posbindu PTM. Nah, nanti juga akan ada refreshing ya. Mungkin karena udah lebih 2 tahun nggak lagi, mungkin ada yang lupa juga ya ngapain ya Posbindu PTM ya. Intinya adalah melakukan screening kesehatan di tingkat RW dengan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran lingkar pinggang, dengan mengukur gula darah, dan dari situ kita akan mengetahui kira-kira warga kita mempunyai faktor-faktor risiko apa aja. Nah, dari situ kadernya bisa melakukan tindakan
mau diedukasi sendiri oleh kadernya atau mungkin mau dirujuk ke puskesmas. Yang harus dirujuk itu adalah apabila menemukan tensinya tinggi atau gulanya tinggi atau perlu konsultasi untuk UBM tadi juga bisa atau untuk pemeriksaan IFA. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan kepada warga itu ada tindak lanjutnya yang diambil oleh kader yang melakukannya itu. Apa yang mau dilakukan terhadap warga yang sudah kita lakukan itu. Jadi istilahnya bukan sekedar kadar periksa aja, tapi nanti ada umpan balik yang kita berikan kepada warga yang diperiksa tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya apa yang kita diskusikan pagi ini. Nah, mungkin kalau ada masukan buat minggu depan Bu, kita sebaiknya bahas apa ya? Ada masukan Bu? Kira-kira minggu depan tertariknya untuk apa? Mungkin sambil buka kamera, yang belum buka kamera siapa? Zainal. Kita foto dulu deh. Zainal buka dulu. Ada yang nggak bisa ya? Dokter Dunita bisa buka? Dokter Dunita bisa buka? Enggak ya? Oh, ada. Kita nggak bisa buka, Dok. Oh, yang satu ya nggak Lagi bisa ada ya? pasien, Dok. Oke. Ya, sambil kita foto ya. Nah, sambil ini Bu, kira-kira apa ya Bu masukan kita untuk untuk minggu depan ibu-ibu tertarik Ya itu untuk Dok, apa? Dok, DBD Dok, mulai menjalan lagi nih Dok. DBD. Tentang Di DBD masyarakat. ya? Iya, kayaknya Dok. Udah Nah, mulai ada lagi nih Dok. udah mulai RW. kasus ya Bu ya? Iya, udah mulai ada lagi. Nah, mungkin untuk kita masih ada waktu nggak ya? Mungkin ada waktu sedikit ya. Untuk DBD ini kita ada tenaga baru nih Bu di Puskesmas, namanya Mbak Yuli. Mungkin Mbak Yuli memperkenalkan diri, nanti bisa minggu depan siap-siap untuk memberikan edukasi tentang DBD. Mbak Yuli, ada perawat kita yang baru, Suster Yuli, Bu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Yuli, nanti akan membantu ini untuk DBD. Cukup ya. Mohon bantuannya ya. Ya Bu, ada Suster Yuli. Tanya dulu Dok, sebentar Ya, aja Dok. Silakan Bu. Ini mengenai DBD ini ya Dok. Ya. Katanya sekarang itu kan pasien itu kalau udah positif, kita minta hasil positifnya itu selalu mereka bilang udah online gitu ya Dok. Tapi ada beberapa kasus sampai sekarang pun dari puskes tidak ke warga gitu loh, tidak ke RW gitu loh, ke Jumantiknya. Jadi kayaknya kalau waktu itu kan memang sempat saya tanya sama siapa pasiennya itu, hasilnya mana yang menyatakan positif, saya bilang gitu kan. Dia tanya lagi di rumah sakitnya, katanya nggak usah Bu, itu kita udah secara online gitu, nanti akan ke puskes juga kok. Tapi sampai sekarang udah lebih dari 1 bulan kasus itu nggak muncul gitu. Tapi kita khususnya buat di RW 11 kita udah fogging mandiri Dok waktu itu gitu. Oke, baik. Karena waktu kita sedikit, saya ambil dulu ya Mbak Nurul ya. Ini yang menyatakan tidak usah itu siapa ya Bu? Dari pihak rumah sakit katanya nanti udah online gitu loh Dok, secara online. Oke. Nanti ke puskesnya gitu. Kita minta hasilnya nggak dikasih Dok. Sependek pengetahuan kita tentang DBD ya, yang kita tahu itu masih perlu koordinasi dengan rumah sakit untuk kalau mau diproses dengan cepat, karena memang ada yang secara online itu kadang-kadang butuh waktu, kadang-kadang rumah sakitnya belum input atau segala macam. Tapi ke Dokter Dinita bisa ngasih penjelasan nggak? Nah,
Mungkin sebentar ini yang saya tahu dulu ya Bu ya. Nanti kita sama-sama cari informasi lagi. Kemarin sempat nanya ke kecamatan juga, itu masih ada keterangan dari rumah sakitnya Bu. Kalau memang ia tidak perlu itu, mungkin minta kejelasan informasi itu, yang menginformasinya itu siapa, biar kita klarifikasi lagi. Yang kita tahu itu memang tetap ada dari rumah sakit untuk kita bisa proses untuk tindak lanjutnya. Kalau kita menunggu dari sistem, takutnya benar dia DBD, kita bisa mungkin terlambat. Tapi kalau kita melakukan tindak lanjut tanpa ada keterangan yang pasti, takutnya bukan DBD, karena walaupun trombositnya turun, kadang-kadang belum tentu DBD. Jadi kalau memang ada kasus, coba tetap tanyakan ke warga kita. Kalau memang ada penolakan, minta informasi, dia bertanyanya ke bagian siapa? Khawatirnya bukan menanyakan ke orang yang berkompeten gitu. Oke, karena keterbatasan waktu juga, mungkin cukup ya. Silakan Mbak Nurul ditutup. Terima kasih Dokter Desi, terima kasih juga Bu Budi tadi masukannya, dan ibu-ibu kader semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat ya Bu, buat kita, keluarga, dan yang lainnya. Demikian Sapa Pagi pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak ya. Terima kasih Bu. Budaya. Terima kasih Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sri, terima kasih. Bu Irma, terima kasih Sama-sama semuanya. Bu Nurul. Wow, keren Jainal. Mana dia? Kin ngomong lah lagi, Kin. Deborah ngomong lagi.